Strategi musuh-musuh Islam dari dulu nggak pernah berubah. Rangkul, kalau nggak bisa rangkul, pukul. Peluk, kalau nggak bisa peluk, gebuk. Itu dari dulu strategi musuh Islam, saudara. Mereka lakukan itu untuk Rasulullah. Mereka bujuk Rasulullah, nggak langsung mereka musuhi, saudara. Mereka bujuk dulu Rasulullah. Dilihat Rasulullah mulai berkembang dakwahnya, dibujuk, didekati oleh mereka. Hei Muhammad, ini kata mereka nih, bukan kata saya. Jangan kau lanjutkan dakwahmu. Kau ingin wanita, kami berikan kau wanita paling cantik di kota Makkah. Kau ingin harta, kami jadikan kau orang paling kaya. Kau ingin tahta, kami jadikan kau raja. Ditawarkan Rasulullah, saudara. Syaratnya satu, yang penting diam, bungkam, berhenti, jangan lanjutkan dakwahnya. Tapi apa jawaban Nabi, saudara? Apakah beliau gentar? Beliau bisa dibeli? Beliau goyang? Dengan tegas beliau jawab, saudara, "La wad'u syamsa biyamini wal qamara biyasari ala an atruka hadzal amr wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah au ahlik dunah." Kata Nabi, saudara, jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita. Andai matahari mereka taruh di telapak tangan kananku, bulan ditaruh di telapak tangan kiriku, supaya aku tinggalkan dakwah ini, supaya aku diam, supaya aku bungkam, demi Allah, aku tidak akan mundur sampai diberikan kemenangan oleh Allah atau mati bersimbah darah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Berarti Rasulullah prinsipnya tegar atau tidak? Kokoh atau tidak? Kalau dengar seperti ini Rasulullah SAW, kita yang prinsipnya suka goyang, malu atau tidak? Malu atau tidak? Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi, saudara. Manu tsabitu bihi fuadak, supaya mantap kita punya hati, saudara. Betul? Kalau bicara soal perjuangan yang lebih dalam lagi, saudara, Masya Allah, Masya Allah. Kita punya Nabi, saudara. Saya teringat perkataan Kiai Syukran Ma'mun, seorang ulama sepuh, dai luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Kiai Syukran Ma'mun mengatakan, kita ini bisa bahagia saat ini, saudara, senang, gembira, duduk seperti ini, saudara. Kita bergembira di atas penderitaannya Rasulullah, saudara. Sehebat apapun tantangan, rintangan yang dihadapi oleh habaib ulama kiai saat ini, demi Allah, tidak ada seujung kuku dibandingkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, saya ngomong seperti ini bukan asal ngomong, saudara. Saya alhamdulillah pengalaman pernah mondok 1 tahun di pondok pesantren Mabes Polri, saudara. Tahu pondok pesantren Mabes Polri? Penjara. 1 kamar dengan ayah saya, mertua saya, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan Allah jaga zahir batin beliau. Amin ya rabbal. Pengalaman, saudara. Ada di sini yang mau mondok di Mabes Polri? Saya daftarkan kalau ada yang mau. Saya ngalamin, Pak, Bu, yang namanya dakwah turun dari pesawat 2018 di Manado, saudara. Bukan disambut pakai hadrah, bukan disambut pakai protokoler, bukan disambut marching band, disambut pedang, saudara. Disambut tombak, disambut panah. Saya mau dibunuh, saudara. Saya ngalamin yang namanya dakwah. Dari tempat ke tempat, panitia mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan, mendapatkan rintangan, saudara. Masya Allah. Tapi saudara, wallahi, demi Allah, yang saya alami, yang habaib alami, yang kiai saat ini alami, wallahi tidak ada seujung kuku dibandingkan yang dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab, saudara, paman Nabi sendiri. Apa yang dilakukan Abu Lahab? Dia lempari kotoran di depan rumah Nabi, saudara. Hampir setiap hari Abu Lahab lempari kotoran di depan rumah Rasulullah. Kotoran manusia, saudara. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ayu jiwarin hada. Tetangga macam apa ini? Kok melemparin kotoran setiap hari? Siapa saat ini ulama habib kiai yang ngalami dilempari kotoran depan rumahnya setiap hari, saudara? Oleh pamannya sendiri. Belum lagi Abu Jahal Asy-Syaqi,
Rasulullah sedang sujud di depan Ka'bah, Pak Bu. Abu Jahal dengan sombongnya dia berdiri. Apa dikatakan oleh Abu Jahal, Pak Bu? Kata Abu Jahal, siapa yang bisa ngambil kotoran onta dari kampung sebelah? Berdirilah seorang syaqi yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia berdiri, dia ambil itu kotoran onta, saudara. Rasulullah dalam keadaan bersujud ibadah Allah dilempari kotoran onta yang najis oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyid, saudara. Anda bayangkan, ini yang dilempari kotoran onta kulitnya Rasulullah dalam keadaan beliau bersujud, saudara. Kulit yang begitu mulia, kulit yang lalat pun gak bisa hinggap di kulitnya Rasulullah, saudara. Kulit yang wangi, keringatnya lebih wangi dari misik. Kulit yang tidak akan disentuh api, saudara. Kulit yang kita berangan-angan menciumnya. Kulit yang ketika Isra Mi'raj Jibril tidak bisa nembus Sidratul Muntaha, tapi yang nembus adalah kulitnya Nabi Muhammad. Dilempari kotoran kulit ini, saudara. Kufar Quraisy ketawa. Tertawa mereka, lihat itu, puas mereka. Sahabat saat itu jumlahnya sedikit ibadah Allah. Sampai datang putri tercinta Sayyidatuna Fatimah. Rasulullah tetap dalam keadaan sujud, di atasnya penuh kotoran onta ibadah Allah. Datang putri tercinta Sayyidatuna Fatimah dengan tangan sucinya, saudara. Sayyidatuna Fatimah membersihkan kotoran dari atas Nabi ibadah Allah. Ya Allah, yang bersihkan kotoran tangannya Fatimah, putri tercinta Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah. Kalau Anda lihat para habaib yang ada di sini, para dzurriyyah Rasulullah, mereka lahir dari rahim-rahim yang dilahirkan Fatimah. Tangan ini yang bersihkan kotoran, saudara. Dibersihkan kotoran oleh Siti Fatimah. Katakan kepada saya, Gulli, katakan kepada saya, sehebat apapun penderitaan Habib, ulama, kiai, perjuangannya saat ini, katakan siapa yang mengalami seperti yang dialami Rasulullah, saudara? Tidak ada, saudara. Kecil kita dibandingkan Rasulullah. Akhirnya setelah dibersihkan oleh Siti Fatimah, Rasulullah bangun dari sujudnya, saudara. Beliau angkat tangannya, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diminta oleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah angkat tangannya. Rasulullah katakan, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan nama-nama disebutkan oleh Nabi, saudara. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Allahumma alaika bi fulan, bi fulan, bi fulan. Ya Allah, hancurkan Abu Jahal, ya Allah. Ya Allah, hancurkan Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ya Allah, hancurkan fulan, fulan, fulan. Dan apa yang terjadi, saudara? Nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah, yang disumpahi dalam doanya tadi, mayoritas mereka mati terhina di perang Badar, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kadang-kadang kita jangan kaget kalau ada sebagian ulama kita yang tahu-tahu doa angkat tangan mendoakan supaya orang-orang zalim dihancur. Itu diperbolehkan dalam syariat, saudara. Di Al-Quran itu Allah pilih antara dua. Ketika ada orang dizalimi, dia mau memaafkan, bagus, dia dapat pahala, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Atau dia mau membalas dengan balasan yang setimpal. Kalau dia nggak bisa balas, dia angkat tangan, dia sumpahi, la yuhibbullah al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zalim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga boleh, saudara. Dan ini pernah dicontohkan oleh Nabi, saudara. Kita nggak usah repot ibadah Allah. Dua-duanya pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang penting jangan pernah berbuat zalim, saudara. Betul? Betul? Betul?